Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kondisinya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sinyalnya nanti lancar ya, karena memang kondisi kita seperti ini, harap dimaklumi. Tetap semangat belajar, karena ini bukan kehendak kita, tapi inilah masa yang harus kita lewati, baik dari proses pendidikan maupun kegiatan sehari-hari. Jadi untuk hari ini, kita akan mulai saja pelajaran. Sebelum kita mulai, ketua kelas siapa? Rangga ya? Seperti biasa, silahkan kita pimpin doa dulu. Rangga, kita belajar. Baik, Pak. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rangga telah memimpin doanya. Ya, selanjutnya mungkin Bapak akan mengabsen, tapi seperti biasa, teknik yang Bapak pakai untuk mengabsen yaitu Bapak akan mengambil print screen-nya dari layar. Silahkan semuanya, hidupkan kameranya dulu. Delizar, mana ini? Kok belum muncul? Rusli? Kamera saya agak rusak. Mau nggak, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Nampak wajah ganteng kamu? Nampak, Delizar? Rusli, mana nih? Oh, kelihatan. Sip. Oke. Terima kasih. Semuanya sudah siap ya. Mudah-mudahan Bapak juga nggak ada masalah. Jadi sebelum kita masuk ke materi sekarang, sebelumnya kita juga sudah belajar yaitu mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Materi sebelumnya, sekarang kita masuk ke materi baru. Materi sebelumnya yaitu pergerakan kamera. Nah, dari materi sebelumnya siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Silahkan, Rangga, apa itu pergerakan kamera? Coba sebutkan contoh-contoh pergerakan kamera. Siapa namanya tadi? Rangga, Pak. Rangga. Rangga. Ya, Rangga. Oke, Rangga, silakan. Makasih, Pak. Ya, saya paham, Pak. Pergerakan kamera itu ada zoom out, zoom in, tilt up, dan tilt down, Pak. Ya. Koreksinya, Pak. Ya, betul. Itu adalah pergerakan kamera. Sepertinya Rangga masih ingat ya. Ada lagi yang lain? Yang tahu? Saya, Pak. Ya, pergerakan kamera itu siapa? Mesti, silakan. Panning, Pak. Ya, panning, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Rangga dan apa yang disampaikan oleh Gusti, berarti kalian masih mengingat pelajaran yang sebelumnya. Karena setiap pelajaran itu, setiap materi itu akan mengalami kontinu atau berkesinambungan. Jadi jangan sampai materi sebelumnya setelah belajar dilupakan. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu teknik pengolahan audio video menggunakan perangkat lunak. Tetapi sebelum kita mempelajari aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak atau komputer, kita harus mengenal dulu komputernya seperti apa. Nah, Bapak mau menyampaikan materinya melalui PowerPoint. Tunggu sebentar Bapak coba share dulu ya. Materi yang mau Bapak sampaikan. Jadi silahkan dibaca materinya. Jadi sekarang kita belajar yang namanya atau mengetahui yaitu menganalisis perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal atau instalasi Adobe Premiere. Adobe Premiere ini digunakan untuk aplikasi editing video. Jadi sebelum kita melakukan editing video, kita harus memahami dulu peralatan kita yang bisa diinstalkan Adobe Premiere. Jadi harapan Bapak setelah kalian mendengar materi ini atau mengikuti pelajaran ini, Bapak berharap kalian bisa menganalisis perangkat lunak atau komputer yang ada di rumah kalian atau di kelompok kalian atau juga di warnet nanti kalau nggak ada komputer di rumah bisa juga di warnet
apakah spesifikasi komputer itu bisa diinstalkan Adobe Premiere atau tidak. Sampai di sini paham dulu? Paham, Pak. Sampai di sini Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, oke, kalau sudah paham, Bapak coba lanjutkan materi berikutnya. Sekarang, coba perhatikan dua buah komputer ini. Kira-kira, menurut kalian, apa perbedaan dari dua gambar ini? Coba sebutkan, jangan takut-takut bertanya atau menyampaikan pendapat. Silakan, siapa yang mau dulu? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Satu-satu ya. Yang Rangga, pertama Pak, Rangga. tadi, ya Rangga, silakan Rangga. Kalau saya lihat, Pak, komputer ini perbedaannya di monitor, Pak, di layarnya. Kalau monitor yang sebelah kiri ini sudah yang baru, Pak. Kalau yang monitor kedua sudah lama, Pak. Ya, Terus betul. dari ininya aksesorisnya ada lampunya juga, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya betul. Rangga, bagus. Luar biasa Rangga, penglihatannya cukup luar biasa. Gusti, silakan Gusti. Ya Pak, itu di keyboardnya itu ada lampu-lampunya Pak. Yang lagi satunya itu keyboardnya nggak ada lampu-lampunya Pak. Oh gitu, ya. Karena ada lampu, Ya. satu tidak ya. Nah, Ya. ada yang lain? Saya Pak, saya Pak. Rocky, silakan. Ini kayaknya speknya beda nih Pak. Kalau yang baru ini udah spek game nih, kayaknya nih bagus nih Pak buat editing juga. Oh, ya betul. Ya, Terima kasih Rocky. Terima kasih kepada Rangga, Rocky, Gusti yang telah berani berbicara. Bapak berharap Nur Aini, Eka, Rusli, dan yang lain-lainnya juga aktif ya. Karena Iya, ini seperti biasa, seperti Iya, yang Pak. Bapak sampaikan, untuk penilaian nanti tidak hanya kemampuan kalian, tetapi keaktifan kalian dan juga sikap. Itu nanti yang akan Bapak nilai, keaktifan kalian, sikap kalian, nanti akan Bapak nilai. Selain nanti ada tugas yang Bapak berikan. Paham ya? Jadi, betul apa yang disampaikan oleh Rangga, Rocky, dan Gusti tadi, bahwasannya dua komputer ini secara fisik nampak perbedaannya. Yang pertama ini mungkin komputer yang terbaru, layarnya bagus, kemudian dilengkapi dengan handsfree, kemudian ada lampu-lampunya, tampilannya juga menarik. Dari segi spek juga mungkin belum nampak, tapi secara garis besar mungkin sudah kelihatan ini komputer terbaru atau teknologi terbaru. Komputer yang kedua adalah yang lama atau komputer yang standar lah istilahnya. Sampai di sini paham? Iya Pak, paham. Paham, Pak. Paham Pak. Selanjutnya Bapak akan coba putarkan video untuk membuka atau mengingatkan atau mengasih tahu ke kalian bahwasanya dalam komputer itu ada beberapa komponen. Silakan simak videonya. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam satu paket PC ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker atau headset. Oke, untuk mouse, keyboard, monitor, dan speaker saya nggak akan jelaskan. Di sini utamanya lebih ke PC-nya sendiri. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memori RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah VGA atau GPU. Nah, kita mulai dari... Nah, dari video itu, apa yang bisa kita lihat dan Ananda sekalian tangkap. Apakah itu, coba Rangga, apa yang dapat diambil di situ? Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang saya lihat di situ itu merupakan bagian-bagian dari peralatan komputer Pak. Ya. Mouse, keyboard, VGA, CPU dan lain Ya sebagainya. betul. Rocky?
Kalau yang saya baca sih Pak, itu ya betul katanya Pak Mas Rangga, itu adalah peralatan input, kemudian processing dan outputnya Pak. Ya, secara garis besar, terima kasih kepada Rangga dan Rocky. Secara garis besar, itu kita sudah melihat atau ada komponen-komponen yang harus yang ada di dalam komputer. Gimana itu harus kita ketahui sebelum kita nanti menginstalkan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, jadi itu harus kita ketahui dulu. Nah, selanjutnya, secara garis besar, komputer itu terbagi atas 3, ada hardware, ada software, kemudian ada sistem operasi. Nah, di sini ketiga komponen ini akan saling ketergantungan untuk menginstalkan Adobe Premiere. Karena di sini ada hardware, ada software, dan ada sistem operasi. Kalau hardware-nya tidak mendukung, Adobe Premiere tidak akan bisa diinstalkan. Nah, begitu juga dengan software-nya. Aplikasi pendukung lainnya. Begitu juga dengan sistem operasi. Sistem operasi ini adalah seperti Windows, Ubuntu, Linux, dan lain-lainnya. Nah, ini dia. Hardware ini adalah contoh-contohnya. Kemudian software, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian sistem operasi. Ada Windows, ada Macintosh, ada Android, ada Ubuntu. Nah, di sini yang sering kalian pakai, nah yaitu Windows, dan kemudian ada Android. Jadi smartphone kalian itu diinstalkan aplikasi atau sistem operasi yang namanya Android. Nah, kalau di komputer yang sering kita pakai di Indonesia karena cukup terjangkau yaitu Windows. Selanjutnya, nah ini yang Bapak maksud tadi, spesifikasi komputer itu apa sih? Nah, jadi di sini Bapak coba menjelaskan dulu bahwa spesifikasi itu merupakan suatu kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan perangkat komputer. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam membeli atau merakit komputer adalah tujuan apa komputer itu digunakan. Jadi kita harus perhatikan tujuan komputer itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Nuraini, komputer di rumah digunakan untuk apa? Untuk ngetik Pak, untuk bikin karya tulis. Oh, untuk mengetik. Kemudian Dwika, mohon maaf, Rusli? Ya Pak, Ya, biasanya ada nggak di rumah Rusli komputer? ada Pak. Ah, ada, bagus. Itu Rusli biasanya gunakan untuk apa? Ngedit foto Pak. Ah, pintar, ngedit foto Rusli ya, luar biasa Rusli. Ah, terus belajar Rusli. Eka, Ya Pak. Ya Pak. Eka biasanya komputernya untuk apa di rumah? Ada komputer nggak di rumah? Ada Pak, Buat apa? buat digital painting Pak. Wes, luar biasa untuk digital painting. Nah, itu. Nah, jadi dari apa yang kalian sebutkan semuanya itu, termasuk itu adalah kegunaan komputer. Jadi di sini kegunaan komputer itu macam-macam atau kebutuhan. Ada kebutuhan multimedia, office, editing video, desain grafis, gaming, dan lain-lain. Jadi kita sebelum menginstalkan Adobe Premiere atau sesuai dengan kebutuhan kita harus tahu dulu spesifikasi komputer kita apa. Jangan-jangan nanti komputer yang kita instalkan, contoh mau menginstalkan Adobe Premiere atau game atau aplikasi Photoshop, hardware dan softwarenya tidak mendukung, atau sistem operasinya nggak mendukung. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu. Sampai di sini paham? Paham Pak, paham. Nah, kita lanjut ke spesifikasi komputer untuk editing. Jadi, untuk spesifikasi komputer untuk editing video, yang nantinya editing video itu aplikasinya adalah Adobe Premiere yang akan kita pakai, yaitu kita harus perhatikan VGA-nya. Nah, VGA-nya itu akan berhubungan nanti dengan tampilannya dalam proses rendering, kemudian RAM itu random access memory, kemudian selanjutnya prosesor, motherboard, kemudian CPU dan monitor. Ini sangat penting diperhatikan spesifikasinya ini. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi itu yang sangat penting
kita perhatikan untuk menginstal Adobe Premiere. Karena Adobe Premiere itu tidak akan support di Windows 64 bit. Jadi Windows itu ada dua, ada Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Kalau Windows 32 bit itu cocoknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Nah, yang Windows 64 bit itu cocok digunakan atau lebih support digunakan untuk perangkat yang lebih aplikasi yang lebih berat seperti video editing, kemudian 3D Max, desain grafis dan macam-macam lainnya. Jadi yang sangat penting sistem operasinya ini yang harus kita pahami secara bersama. Jadi nanti di rumah kalau mau menginstalkan Adobe Premiere jangan nanti diinstalkan di sistem operasi yang 32 bit. Jadi nanti Nura ini kalau komputernya coba nanti Bapak kasih tugas, silahkan cek ya komputernya itu menggunakan sistem 32 bit, hardware-nya berapa, kemudian VGA-nya berapa. Nah, silahkan cek, nanti Bapak ajarkan cara melihatnya. Di sini cara melihat untuk mengetahui sistem operasi Windows itu 64 bit atau 32 bit itu sangat gampang. Yaitu dengan melakukan langkah-langkahnya itu, ketik atau tekan tombol logo Windows, kemudian ditambah R, kemudian akan keluar tampilan jendela Run ini. Run, kemudian ketikkan DIAG, diag, kemudian tekan Enter. Setelah itu akan nampak tampilan di sistem operasi itu, detail-detailnya, VGA-nya berapa, kemudian sistem operasinya menggunakan Windows 10, 64 bit atau 32 bit, kemudian di bagian display-nya akan nanti nampak VGA. Di sana kalian akan bisa nanti menentukan ini spek komputer ini bisa tidak digunakan untuk install Adobe Premiere. Karena untuk menginstal Adobe Premiere itu dia membutuhkan sistem operasi yang menggunakan 64 bit, kemudian setelah itu minimal RAM-nya 4 GB. Itu intinya dulu, sistem operasi itu untuk komputer yang digunakan untuk Adobe Premiere itu minimal Windows 64, RAM-nya 4 GB. Itu yang harus diperhatikan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah paham? Sudah, Pak. Sudah Pak, paham. Paham. Sekarang Sudah, Pak. silahkan kalian Bapak kasih waktu sekitar 5 menit atau 3 menit berkolaborasi. Silahkan komunikasi dengan WA juga, nggak apa-apa. Kalau ada di komputer di rumahnya atau di teman kelompoknya atau dicari di internet juga nggak apa-apa. Spesifikasi komputer seperti yang Bapak ajarkan tadi. Dan kalau nggak kelihatan kurang nampak tadi di jendela yang PowerPoint yang Bapak tampilkan, kan materinya sudah Bapak bagikan di grup. Silahkan bagi kelompoknya. Ini Bapak kirimkan linknya, silahkan langsung kalian tulis. Ntar. Mohon maaf, ini jaringan sepertinya. Bentar. Mungkin jaringan. Halo anak-anak, masih stay kan? Masih Pak. Ya, bentar, ini jaringan Pak sepertinya agak lelet. Karena ini di chat Google Meet Bapak kirimkan tugasnya, silahkan diskusikan atau cari di internet, yaitu spesifikasi komputer yang ada di kalian atau spesifikasi komputer
yang cocok untuk editing video. Silakan, di situ sudah Bapak bagi anggota kelompoknya. Silakan itu diakses. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Baik, Pak. Ya udah, waktunya sudah habis. Gimana, Rangga? Sudah Ya, Pak. bisa? Bisa, Pak. Ya, apa spesifikasi yang ada di kelompok komputer yang ada? Silahkan di salah satu anggota kelompoknya juga nggak apa-apa dengan cara tadi yang Bapak ajarkan tadi. Ini udah muncul. SSD-nya berapa, Ra? Ini Pak, ada yang teman yang ngetik dulu. Ya. Kelompok 2. Ini sudah siapa ini Delizar? Silakan sementara kelompok 1 mengetik, kelompok 2 Delizar silakan. Ya, Pak. Ya, coba sampaikan Delizar spesifikasi komputer yang ada di tempat Delizar. Atau di antar kelompok juga. Yang ada di tempat saya Core i5, Pak. Windows-nya 64 bit, RAM-nya 12 GB, VGA-nya 2 GB, Pak. Luar biasa. Itu komputer Delizar atau komputer tetangganya atau komputer siapa? Punya orang sebelah saya, Pak. Oh gitu. Yang bagus kalau komputer di rumahnya sudah mempunyai spek seperti itu, yaitu CPU, prosesornya Core i5, kemudian RAM-nya cukup tinggi 16, kemudian VGA-nya cukup tinggi juga. Kalau menurut Delizar itu sudah bisa diinstalkan Adobe Premiere atau belum? Bisa, Pak. Alasannya kenapa? Kan sudah tinggi Pak speknya, Pak. Sama itunya ada dulu sistem operasinya 64 bit. Terus RAM-nya mencukupi, Pak. Terus VGA-nya juga mencukupi, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Delizar ketua kelompoknya. Delizar ya? Iya, Pak. Ketua kelompok 2 ya? Terima kasih kepada Delizar dan kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 1? Ya, Sudah, Pak. silakan Rangga disampaikan Di hasil kelompok 1, Pak, ada saya. analisisnya atau hasil mencari tahu apakah komputernya spek-speknya apa? Ya. Ya, Pak. Langsung saja ya, Pak ya. Jadi Windows yang digunakan, Pak, Ya. 10 dengan 64 bit. Terus RAM-nya 4 GB. Prosesornya, Pak, Intel Core i3, Pak. Terus VGA-nya Intel Graphic HD, Pak. Kira-kira menurut Rangga bisa nggak diinstalkan Adobe Premiere seperti yang Bapak sampaikan tadi? Saya rasa bisa, Pak. Bisa ya? karena 4 GB, Pak. Ya. Cuma mungkin kalau core-nya, Pak, kurang mendukung, Pak. Tidak seperti punyanya kelompok 2, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Rangga dan teman-teman paham dulu spesifikasi komputernya sendiri dan spesifikasi komputer yang digunakan untuk install Adobe Premiere. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak menutup? Sudah, Pak. Kepala saya udah puyeng nih, Pak. Udah puyeng ya? Bingung Jangan sampai melihat puyeng. monitor Minum ini. dulu, minum dulu atau ngopi dulu boleh. Bapak perbolehkan untuk minum, tapi jangan lama-lama. Silahkan ngopi, nggak apa-apa. Tapi jangan makan-makan ya. Nah, ngopi nggak apa-apa. Ya, mungkin waktunya sudah. Ingat, anak-anak, bahwasanya kita harus tetap semangat belajar. Kemudian jangan malas. Sebelum Bapak mengambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan terhadap materi kita hari ini? Spesifikasi komputer yang digunakan atau untuk menginstal Adobe Premiere. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa kira-kira? Nur Aini, Ulia,
Yang lagi Yang senyum-senyum. cewek, Pak. Siapa? Yang cewek, Pak. Eka? Ya, saya Pak. Ya, silahkan Eka. Jadi kesimpulannya, untuk menginstal aplikasi Adobe Premiere Pro pada perangkat lunak, dibutuhkan spesifikasi tertentu. Tidak semua komputer bisa diinstal aplikasi Adobe Premiere. Komputer yang bisa diinstal Adobe Premiere Pro harus memakai sistem operasi 64 bit, serta komponen hardware lain yang mendukung. Minimal RAM-nya harus 4 GB. Gitu, Pak. Ya, betul. Itu apa yang disampaikan oleh Eka sudah cukup bagus. Jadi intinya setiap komputer itu belum tentu bisa diinstalkan Adobe Premiere. Karena Adobe Premiere aplikasi editing ini membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Kemudian sistem operasinya yang cukup tinggi. Jadi untuk kita menginstal atau menjalankan Adobe Premiere itu kita harus tahu dulu alatnya. Jangan nanti komputer Pentium 3 Nuraini diinstalkan Adobe Premiere. Nanti protes ke Bapak, Pak, komputer saya nggak bisa diinstal, Pak. Nah, sebelum menginstal, pahami dulu alat itu, baru kita bisa bekerja. Nah, akan lebih baiknya ketika alat itu kita pahami, kemudian ketika terjadi masalah, juga bisa kita memperbaikinya. Sehingga pekerjaan kita dalam melaksanakan tugas, membuat tugas, itu bisa kita atasi sebelum kita antarkan ke tukang servis komputer. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian paham? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Masih standby? Masih, Pak. Nah, masih semangatnya Masih, Pak. Saat kita kesehatan, ketemu lagi minggu depan. Kota belajar yang telah dikirimkan oleh Kemendikbud, tolong dihemat. Jangan diboros-borosin. Jangan main-main game, nonton-nonton YouTube tidak jelas. Pakailah kota itu untuk belajar, nonton-nonton, atau mencari literasi terhadap pelajaran-pelajaran kalian. Jangan nonton-nonton film jelas. Ya, ingat ya Nuraini ya. Drakor, Pak. Pak. Drakor. Itu Belizar, Angga. Ya, Pak. Ya, ingat ya. Jangan gunakan kota itu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena minggu depan kita belum tahu keputusan pemerintah apakah belajar lagi dengan online ini, dengan daring ini, atau tatap muka. Itu harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti, Pak, saya nggak bisa masuk karena kota saya habis. Nah, ternyata dia gunakan untuk yang lain. Ya, paham ya Ananda sekalian? Paham, Pak. Kemudian untuk materi minggu depan itu kita akan belajar menginstal Adobe Premiere. Mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa belajar tatap muka menggunakan sistem genap ganjil atau tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau nanti minggu depan kita bisa belajar dengan tatap muka atau luring, diharapkan siswa semuanya atau kalian semuanya itu membawa flash disk ya atau hard disk eksternal. Nanti Bapak akan kopikan Adobe Premiere-nya supaya bisa diinstal di labor komputer. Kita akan belajar menginstal Adobe Premiere di komputer yang ada di labor. Tapi kalau tidak, nanti Bapak akan kirimkan link download-nya untuk kalian install di rumah kalau pelajaran daring. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, selanjutnya kepada ketua kelas, kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelas, pimpin doanya. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Rangga untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian dan dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.